Hambatan ada, tetapi bukan jadi halangan kita untuk membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat J Channel? Terima kasih yang udah subscribe, terus yang udah meng-like dalam arti ya membagikan, share atau komen yang positif. Terima kasih selalu hadir dan menonton video-video yang kita tampilkan. Kita akan terus menampilkan sosok-sosok atau siapapun itu yang akan memberikan inspirasi untuk bisa ngobrol sambil ngopi di sini. J Channel Inspire Watch Podcast. Semoga channel ini akan menjadi tontonan yang menjadi tuntunan bagi kita semua. Jadi sahabat J Channel, semoga sahabat J Channel sehat dengan keluarga, sukses di tempat kerja, sukses di dalam bisnisnya. Penting sehat. Saat ini yang kita undang merupakan sosok yang fenomenal bagi saya, dan mudah-mudahan sosok ini dari obrolan kita nanti akan menjadi tontonnya, hasil diskusinya atau hasil ngobrol tuh ada hal positif yang menjadi masukan bagi kita semua. Saya hadirkan di sini namanya Pak Dodi. Apa kabar Pak Dodi? Selamat bergabung Alhamdulillah, di J Channel. Terima kasih siang-siang ini nih. Tapi bukan berarti siang ini akan direkam langsung di ini ya. Kita nunggu waktu aja bergilir. Iya, timingnya Pak. Pak Dodi, ceritakan tentang Pak Dodi. Iya. Kita kan di J Channel itu ingin obrolan dari tamu-tamu yang kita undang di sini. Pak Dodi dulu dari mana, kerja di mana, itu prosesnya bagaimana? Silahkan. Jadi mungkin bagi saya perjalanan ya biasa-biasa aja Pak, mungkin ya seperti normal yang lain lah, mungkin tidak ada yang istimewa. Tapi mungkin yang bisa memberikan satu value bagi saya, mungkin pada saat saya setelah selesai SMA tuh Pak, setelah saya SMA, terus mungkin kuliah di beberapa tempat mungkin Pak, ada mungkin mulai dari ekonomi, hukum segala macam. Terus akhirnya saya lebih tertarik kepada yang IT Pak. IT. Betul Pak, IT. Karena memang pada saat itu tenaga IT kan hampir tahun 90 itu masih kurang Pak, masih kurang. Memang sangat dibutuhkan sekali pada saat itu. Makanya saya selain daripada ngambil juga jurusan IT, saya juga belajar otodidak lah. Karena dulu kan semacam YouTube tidak seperti sekarang Pak. Sekarang tuh untuk belajar apapun bisa. Di Google ya. Google juga bisa kita cari. Kalau dulu kan kita harus cari Gramedia. Nanti aplikasi softwarenya belum tentu ada Pak. Nah mungkin saya kebanyakan panduan-panduan tuh, tutorial tuh dalam bentuk bahasa Inggris kalau dulu Pak. Saya pelajari dari sana karena saya berpikir begini, kalau seandainya apapun saya bisa, apapun bisa saya jual gitu Pak. Tanpa modal pun kita bisa menjual jasa kita. Saya berpikir ke arah sana. Nah kebetulan saya juga pada saat itu bekerja di Bank BUMD mungkin Pak ya, di Bank Jabar dulu hampir berapa tahun. Ditempatkan di beberapa tempat. Itu masuk tahun berapa baru? Tahun 90 Pak saya masuk. 90 saya sudah masuk Bank Jabar lah gitu Pak, Bank Jabar. Dan dari sana saya banyak mengambil ilmu dan pelajaran. Bagi kehidupan saya itu paling sangat berharga. Jadi banyak ditempa oleh segala macam ilmu, pendidikan, pelatihan segala macam, sehingga saya punya bekal ke depannya untuk membangun bisnis sendiri. Makanya dari sana saya mungkin ada 22 tahun lah mungkin di sana bergabung ya. Tapi pada saat saya bekerja pun saya sudah mulai merintis kira-kira untuk ke depan tuh bisnis apa yang kira-kira bisa saya jalankan. Sudah mempersiapkan diri. Sudah mempersiapkan betul Pak. Jadi fondasinya sudah ada. Kedua memang saya pun belajar beberapa ilmu yang memang bisa kita jual nanti ke depannya, baik desain grafis, editing, software, pengembangan web segala macam. Dulu web belum ada Pak, dulu masih mahal lah gitu. Pak dulu udah belajar. Sudah belajar Pak. Jadi masih program apa dulu ya, masih Windows di bawah Windows 311 bukan? Iya masih 311 Pak. Saya sudah mulai belajar bagaimana membangun web dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan infrastruktur yang ada. Dulu memang masih jarang, komputer pun masih jarang Pak. Pemrograman, terus developer segala macam. Nah, pada saat bekerja itu Pak, saya sudah mulai membangun
menitis bisnis, kira-kira arahnya mau kemana nanti ke depan. Ya kebetulan nanti saya di sana pun ditempatkan di bagian perencanaan dulu Pak. Seperti sekarang lah saya di perencanaan. Di perencanaan banyak sekali hal-hal baru. Hal baru dipelajari. Paling banyak Pak, hal-hal baru. Terus hal-hal yang memang menjangkau ke depan gitu. Memang banyak sekali ya. Memang ilmu dari sana sangat-sangat banyak gitu. Selain manajemen keuangan, manajemen bisnis, terus teknologi juga kita pelajari di sana. Terus kedua memang yang paling bagus tuh pengembangan produk Pak di sana. Saya mulai belajar bagaimana membangun satu ide baru, tapi dengan cara pola manajemen. Karena kan pola ide baru kadang-kadang orang berpikir ide itu akan datang sendirinya Pak gitu. Setelah saya di sana ternyata tidak seperti itu. Harus cari Pak, betul, dimanage dengan baik. Ide itu bisa dimanage sebetulnya gitu. Bahkan saya berpikir kalau seniman misalnya hanya mengandalkan ide baru, dia tidak bisa makan Pak gitu. Karena tidak ada ide gitu ya. Terus lalu bisa dimanage. Dan dari sana saya berpikir, saya kira sesuatu apapun bisa tumbuh ide-ide yang memang memiliki nilai yang bisa kita jual. Nah, saya pelajari pertama mulai dari Corel Pak. Corel berapa ya dulu tuh masih berat lah kalau kita gunakan dengan komputer dulu tuh. Sudah mempelajari Sudah pelajari Pak Corel, Photoshop juga, terus program-program pemrograman juga mulai dari Pascal segala macam kita pelajari. Cerita Pak Dodi harus segala bisa lah gitu. Betul Pak, betul. Apalagi di perencanaan. Betul, harus segala bisa. Jadi bahasa Sunda masagi gitu Pak, harus masagi gitu. Makanya saya menanamkan pun kepada siapapun yang kenal dengan saya, tidak ada ruginya lah kita belajar apapun, karena buat kita juga nanti gitu ke depannya gitu Pak. Makanya saya berpikir tuh ke depan bagaimana menciptakan satu impian konsumen, satu produk memang menjadi impian mereka gitu, akan lebih mudah menjual sebetulnya gitu. Seperti itu mungkin Pak gambarannya lah. Tadi cerita di Bank BJB, Bank Jabar dulu ya. 20 hampir 25 tahun ya. Itu dulu Pak Dodi kan bilang udah mempersiapkan konsep bisnis kan. Betul, iya. Makanya mundurkan diri dari Bank BJB karena udah konsep bisnis itu udah dipersiapkan. Sudah berjalan Pak, sudah berjalan. Jadi pas keluar langsung menjalankan itu. Langsung berjalan Pak. Terus waktu bekerja pun ada paruh waktu Sabtu Minggu saya biasanya mulai mengatur segala macam rencana marketing seperti apa, terus kelengkapan teknologi baru sekarang untuk digital printing itu apa sebetulnya sekarang yang bisa kita jual gitu. Pada saat itu kan untuk produk Cina kan belum ada Pak, belum ada produk Cina, makanya saya pikir kita bisa menjual lebih murah, bisa menjual lebih cepat jika kita investasi di sisi perangkat-perangkat yang mulai murah gitu. Dulu mulai murah Pak. Bikin outlet atau bikin jasa sewaktu keluar setelah pensiun gitu? Langsung bikin outlet Pak. Bikin outlet ya. Ada berapa outlet? Outlet dulu di Panggarsi 1, di Sarijadi 1, mungkin ada beberapa tempat yang memang jadi reseller Pak. Reseller untuk menjual produk kita gitu. Jadi memang pada saat itu masih terbuka lah. Peluang bisnisnya masih terbuka besar, masih terbuka luas. Setelah saya terjun ke sana mungkin sudah akan terbuka sendiri mau kemana arahnya nanti gitu. Akan terbuka sendiri bisnis itu. Makanya saya kadang-kadang berpikir suatu bisnis itu kadang-kadang tidak bisa kita rencanakan terlalu detail Pak ya. Kadang-kadang kita terjun akan terbuka sendiri arahnya mau kemana gitu. Jadi akan mengalir gitu. Tapi tetap harus direncanakan. Betul. Tapi nggak terlalu detail gitu. Ya betul. Jadi pada awal-awal lah gitu mungkin kalau kita buka bengkel itu berpikir waduh susah tenaga, susah peralatan nanti Pak ya. Kita buka aja misalnya Pak, otomatis yang kita butuhkan tuh akan datang sendiri Pak. Perlu ya. Oh ya, yang kita butuhkan tuh akan bisa kita rencanakan. Suka gitu ya Pak ya? Sering gitu, sering kali begitu. Ya wajar, karena kalau kita tidak perlu gitu, tidak berkecimpung di bidang tersebut, kita nggak nyari juga seadanya. Tapi kalau kita perlu nyari, pasti ada kan gitu. Iya, seperti itu. Sahabat channel, ini berharga juga nih, bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu, memang harus terjun. Betul Pak. Dari terjun itu nanti solusinya akan ada. Iya, tapi kita berusaha dulu kan. Betul, seperti itu Pak. Action dulu. Betul, terus itu. Sudah itu masih bidang apa Pak Dodi? Pada saat itu saya untuk digital printing Pak. Digital printing. Jadi memang khusus menggunakan alat-alat digital. Kedua saya mulai merambah ke bidang offset Pak.
Offset itu kan masih Percetakan. ya percetakan, jadi memang satu metode yang berbeda dalam sisi proses supaya. Tapi mendekati ya. Betul. Satu satu family ya. Satu inilah satu bidang satu bidang yang ya. sama. Pada saat itu saya berpikir saingan udah mulai banyak, Pak. Makanya saya mulai membuat satu web untuk menaikkan traffic kunjungan konsumen ke web saya. Oh, gitu. Ya, SEO-nya, terus algoritma Google-nya kita pelajari. Saya coba, ternyata Pak, setelah saya mungkin ada 10 tahun mulai ada membentuk web baru. Setelah kita pelajari teknik-teknik itunya, ternyata dalam jangka 1 hari Pak, 2 hari lah kita sudah bisa di ranking 1 Pak di Google. Bisa sudah dikaitkan, jadi kita di link kita dimasukin ke web-web yang lain yang itunya indeksnya gede. Betul, gitu ya. Pak, ya. Masuk ke Alexa ya kalau gitu ya. Masuk Pak. Di Alexa Nah itu masuk aja juga sahabat. Nah tadi Pak Dodi bilang di perbankan, terus dia juga karena dulu di perencanaan ya. Iya, betul. Terus dia menggeluti di bidang dunia web. Betul. Nah, dunia web udah bisa menguasai kan dari domain, Ya, alhamdulillah. hosting, Ya, itu mulai, cPanel ya. udah menguasai semua ya. Betul, Pak. Nah, Sudah mulai. nih bagus juga menarik. Itu kan jenis usaha baru, jenis Betul. tren bisnis yang Iya, baru. iya, betul. Google AdSense ya, Ya, begitu betul. ya. Ya. Nah itu untuk bagaimana tuh untuk ngobrol aja untuk menaikkan traffic dari suatu website yang baru nih. Tahu-tahu sahabat J Channel yang punya ada web pengen kunjungannya banyak trafficnya. Iya. Jadi memang semua mulai terkonsep Pak, mulai terkonsep, semua sudah mulai dilakukan secara riset gitu. Jadi riset pasarnya, riset keyword terutama Pak. Keywordnya gitu, keywordnya harus seperti apa. Terus nanti dalam maintenance-nya kita harus seperti apa supaya memang kita bisa betul-betul eksis di halaman 1. Minimal halaman 1 tuh Kebaca lah ya, betul, pas orang Pak. nyari gitu kan. Iya, jadi begitu orang nyari, saya cenderung begini karena pada saat itu orang sudah mulai mencari iklan, mencari kebutuhan itu mulai di internet Pak. Iya. Jadi sudah tidak di media-media konvensional Lain, lagi, betul, sudah mulai ke sana. Setelah saya rasakan betul Pak, ternyata kita ada di ranking 1 di halaman 1. Peluang untuk Penjualan tuh Pak, volume itu bukan hanya dari pasar lokal, ke Afrika saya kirim barang juga Pak. Afrika pada saat itu memerlukan ini Pak pulpen untuk keamanan PBB. Pasukan PBB di sana butuh pulpen Pak. 2000 tuh Pak. Pesen di sana Pak, kita kirim ke sana. Dari Belanda juga. Malah marketnya makin tidak terbatas. ongkos kirim mereka yang nanggung ya. Makin nanggung Pak, iya. Terus modal juga tanpa modal kita Pak, tanpa modal. dulu. Iya. Jadi mereka sudah ngasih uang muka, Iya, betul. barang dikirim sudah langsung dibayar gitu. Jadi market memang sudah tidak dibatasi ruang dan jarak lagi. Iya, sekarang Sudah dengan seperti dunia itu. internet Ya. ya. Makanya tempat yang strategis untuk bisnis saat ini tuh tidak mesti di tempat ramai. Dimanapun kita bisa menjual. Gitu. Makanya saya heran kenapa ada anak sekarang kok masih ada yang nganggur gitu Pak ya. Saya Islam kok masih ada yang nganggur padahal Siapa tahu nganggur dapat duit juga mungkin di belakang mendapat bikin. peluang lebih mudah untuk bekerja sendiri betul. lebih banyak ya. Lebih banyak, terus ilmu juga semakin mudah kita dapatkan, tutorial kita tinggal buka Download ya, banyak sudah yang tidak gratis. kendala lagi sebetulnya. Tinggal kemauan itu tadi Betul. Pak Dodi. Makanya ingin menanamkan itu ya seperti itu Pak, menanamkan tuh perkaya kemampuan kita, perkaya keterampilan kita, kemanapun kita pergi, cuma modal itu kita bisa hidup gitu Tapi Pak. sekarang masih jalan itu Pak Dodi. Masih Pak, sampai sekarang masih jalan. Nama website Pak Dodi apa yang paling Trimatra.net Pak. itu apa itu? Trimatra.net itu karena kita di Coba tim trimata.net terus. masih ada nggak? Nah, terus apa itu bidang apa? Itu bidang digital printing. Oh, digital printing. Terus kedua juga saya membuat web untuk fotografi Pak. Udah ada ya lengkap Ya, gitu ya. parameter fotografi memang saya dapat market juga dari sana. Terus web untuk perhimpunan sekolah bola juga. Ada ya. Saya bikin ada. Itu AdSense ya, supaya narik itu AdSense Ya ya. betul Pak untuk meningkatkan traffic. Pendapatan AdSense juga masih udah dapat belum nih? Kalau AdSense Pak harus dipelihara betul Pak. Tapi pernah nggak transfer? Pernah tapi karena Berapa? Di berapa? Per kan beli tarik minimal $100 kan? Ya, $100 nggak sampai Pak. Kalau sekarang dari font sekarang Pak, dari pembuatan font huruf, nah, itu di market, di kreatif market itu bisa kita dapat dari sana. Terus mungkin untuk untuk web sekarang saya ngelola beberapa web sekolah yang memang secara rutin saya maintenance aja gitu. Itu Saya dapat pantau ya, gitu. Dia udah dunia di internet udah kepegang lah ya. Sudah alhamdulillah lah dari Nih, belajar. Saya dengar-dengar Pak Dodi kan gabung nih sekarang katanya di BPRLPM Betul, gitu.
mulai kapan Pak Dodi itu bisa bergabung lagi? 2019. Bukan bergabung ke 2019 lah mungkin Pak. Kenapa pengen apa nih? Kan udah tenang. Betul. Usaha terus sekarang di dunia perbankan kembali. Betul. Itu bagaimana nih supaya BPR LPM lebih maju, dibuat rencana Pak Dodi mau diapain itu dari sistemnya apanya gitu. Betul, memang saya ada beberapa dulu tuh Pak yang menawarkan juga. Tapi saya tidak melihat peluang bagi saya untuk bisa berinovasi gitu. Jadi saya apalah dengan BPR LPM itu membuka ruang bagi kita untuk berinovasi, berkreativitas, berimprovisasi gitu. Saya paham lah, saya mengerti gitu. Makanya saya pun ya mudah-mudahan lah. Kadang-kadang banyak ilmu dalam pikiran saya yang memang tidak tersalurkan pada saat kita bisnis sendiri Pak. Betul, ilmu-ilmu yang dulu kita hanya fokus di bisnis printing Pak. Jadi dari sana memang kita banyak hal-hal yang memang belum tidak bisa kita aplikasikan gitu. Sedangkan saya kan senangnya terus belajar hal-hal baru gitu, hal-hal baru kira-kira apalagi yang bisa kita kembangkan, apalagi yang kita bisa aplikasikan, apalagi yang bisa kita berikan manfaat bagi yang lain gitu, seperti apa. Nah mungkin seperti itu Pak. Terus untuk BPR LPM saya kira banyak PR lah yang harus kita beresin ya. Banyak PR yang harus kita mulai rintis, mulai kita secara bertahap kita. Karena BPR LPM katanya ada program itu ya, pakai bukan ajuan kredit, proses kreditnya udah pakai ini ya, digital ya, sudah pakai scoring Pak. Scoring. Jadi memang program ini program Silos namanya itu. Jadi kita berharap tuh semua karyawan itu memahami itu manfaat daripada aplikasi ini. Memang awal-awal berat kan? Berat, betul Pak. Setelah kita cicipi, gampang ternyata juga. lebih mudah sebetulnya, lebih mudah. Proses bisa lebih cepat, terekam ya semua. Jadi historinya ada, terus sistem informasi kita menjadi semakin baik. Seandainya ada yang nanyakan nasabah, saya sudah proses sampai mana, kita bisa lihat. Ada ya, historinya ada ya. Sampai mana sudah disiap gitu sih. Udah berapa persen dari program itu yang dibangun mungkin dengan hampir 80% sudah berjalan Pak. Tinggal mungkin 20% itu kita masih penyempurnaan kurang lebihnya lebih ya, karena memang namanya software aplikasi itu harus terus disempurnakan kan itu Pak, tidak ada stuck di situ. Yakin berapa bulan lagi untuk sampai proses, nggak mungkin 100% tapi udah mendekati 100% tuh kapan? Bulan depan mungkin Pak. Bulan depan kita sudah bisa implementasi 100% lah gitu. Solusi karyawan udah ke karyawan semua. Karyawan sosialisasi mungkin sudah beberapa cabang, mungkin ada cabang Purwakarta mereka sudah jalan sendiri. Terus cabang Gurame juga hampir semua menggunakan itu Pak. Jadi keinginan kita tuh semua semakin ketergantungan ke aplikasi ini gitu. Jadi tanpa aplikasi ini mereka tidak bisa bekerja gitu Pak. Yang harus terkunci oleh sistem ini. Karena memang sebetulnya ini kan untuk mengamankan kita juga Pak, mengamankan karyawan juga. Terus keduanya memang selain untuk mengamankan bisnis BPR juga. Mungkin di situ kita bisa bisa membuka transparansi kita bisa lebih terbuka lah. Iya, ketahuan ya, yang lambat di mana gitu ya. Kalau tahu yang cepat siapa, yang terhambat di mana ketahuan. Betul. Terus proses pun sebetulnya bukan hanya proses pencairan kredit yang bisa cepat, tapi untuk proses keputusan penolakan pun bisa cepat Pak. Ketahuan. Kalau seandainya ini tidak bisa diproses, ya segera bisa diproses atau penolakan. kurangnya gitu ya, diganti. Kurang data bisa segera. Terus kedua misalnya ada yang debitur kira-kira dari sisi bank teknis tidak memungkinkan, bisa segera ditolak gitu Pak. Kalau tidak ditolak ya segera diajukan gitu, diproses itu. Saya kira lebih memudahkan Pak kalau kita implementasi. Nah, bagaimana Pak Dodi untuk tadi kan pengalaman Pak Dodi udah BJB, terus bisnis sambil simultan juga bisnis. Betul. Dan sekarang untuk membangun BPR kecil nih. Obsesi apa yang Pak Dodi harapkan nih untuk pengembangan di BPR? Jadi keinginan kita itu dimanapun kita bekerja ditempatkan, ya kita harus memberi warna baru. Kita harus memberikan satu budaya baru juga Pak. Kita harus bisa membuka juga pola pikir, harus bisa merubah pola pikir semua lah rekan-rekan kita. Saya berharap tuh bisa terdepan Pak, bisa terdepan kan. Karena saya yakin, karena yang sekarang saya lihat tuh sisi sumber daya manusianya mendukung Pak, mendukung, tinggal masih muda-muda ya, masih muda-muda Pak. Jadi masih terbuka, masih
kreativitas tuh masih bisa digali. Jenjang karir banyak. masih bagus ya, karena Masih kalau bagus. dibuka cabang banyak kan ya Bisa, peluangnya banyak. betul. Jadi dari sisi karir mereka kan sebetulnya masih kesempatannya masih banyak gitu. Masih banyak. Tinggal ya semangat kerja. Semangat. Nah, tugas Pak Dodi ini bagian Betul. CMO dan perencanaan, Ya. change management office ya, Ya, budaya itu. betul. Jadi memang perencana harus bisa membangun satu sistem perusahaan yang memang bisa kondusif, bisa merangsang karyawan tuh bisa lebih produktif, bekerja, harus bisa sampai ke sana gitu. Saya kira harus sampai ke sana jangkauannya. Jadi tidak hanya dari sisi ilmu saja, tetapi membangun semangat kerja pun harus oleh sistem yang baik yang kita bangun gitu, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. Makasih Pak Dodi. Ini dalam masa pandemi ini proses Pak Dodi cara membangun tim di BPR-LPM bagaimana? Terhambat nggak dengan masa pandemi ini? Ya. Saya kira memang hambatan ada, Pak. Hambatan ada, tetapi bukan jadi halangan kita untuk membuat satu tim yang kompak, untuk kita berkoordinasi, bukan satu hambatan. Teknologi banyak, Pak, sekarang untuk kita berkomunikasi, baik lewat WA ataupun lewat Zoom, kita bisa. Makanya saya pun membuka kepada semua rekan, kalau seandainya ada satu hal yang memang trouble atau Langsung. hambatan, bisa langsung kapanpun saya di rumah ataupun silahkan saya buka gitu, Pak. Silahkan saya Kan itu buka juga komunikasi. tujuan untuk ini ya, untuk mempercepat proses pelayanan Betul. kepada nasabah ya. Iya, salah satu memang nilai tambahnya harus ke sana, Pak. Harus bisa meningkatkan volume gitu, Pak. Volume kita ya harus lebih meningkat. Tidak hanya kita meningkatkan dari sisi sisi ketertiban administrasi, sisi transaksi, tapi volume penjualan pun ya harus sejalan gitu. Betul. Harus bisa. Jadi cerita Pak Dodi dulu perbankan sampai bisnis sudah mulai jalan lah ketahuan. Ini terjun ke BPR karena tertantang ingin ada ide-ide Pak Dodi yang belum terlaksana dari dulu. Betul, Pak. Nah sekarang dulu belum, waktu bisnis juga susah untuk diterapkan. Kalau di BPR memang mungkin untuk bisa terapkan gitu Iya, Pak Dodi ya. mudah-mudahan bisa, Pak. Jadi memang sudah ada pemikiran di saya pun, sudah ada pemikiran. Saya pun sering brainstorming dengan siapapun lah, dengan bagian dana kita brainstorming, dengan misalnya bagian kredit. Kira-kira apa satu produk baru yang baru bukan berdasarkan BPR-LPM, bukan kata kita gitu, tapi kata pasar ini baru gitu, Pak. Bagus dan baru Iya, dan bagus betul. gitu ya. Dari sisi profit pun bisa menjanjikan. Keduanya ini adalah harapan konsumen, impian konsumen, sehingga kita lebih mudah. Saya tuh ingin menggabungkan satu pola produk yang memang bisa meningkatkan sisi kredit, kedua dia meningkatkan sisi dana gitu, Pak. Apalagi sekarang digital ya, harus mendukung ya. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin nanti digital marketing pun kita cobalah funnelingnya mau kemana gitu, mau ke arah mana gitu. Nah ini sahabat Jacena itu masukan juga bagi kita, inspirasi dan inovasi bagi kita aja obrolan tadi. Karena dengan pemikiran untuk membangun suatu perusahaan dengan semangat yang tinggi, dukungan yang luar biasa dari semua pihak itu yang paling utama ya. Iya betul, Pak. Nah Pak Dodi ini bukan terakhir ya, dari obrolan ini. Tadi kan prospek ke depan masih bagus ya kata Pak Dodi ya. Bagus, Pak. Nah, Pak Dodi dalam kehidupan Pak Dodi yang menjadi inspirator Pak Dodi itu siapa sih sebetulnya? Jadi inspirasi saya mungkin tidak ada, Pak, sebetulnya bagi Orang saya. tua gitu bukan? Orang tua ya mungkin dari sisi Support, semangat semangat mungkin ya. itu ya. Semangat, terus dari sisi kemandirian itu yang memberikan kita arah lah gitu, Pak. Tapi mungkin saya lebih banyak belajar di luar itu, Di Pak. Google. lebih banyak Hal yang figur di luar. dia praktek gitu. Iya, lebih banyak figur di luar yang jadi inspirasi. Iya. Kalau seperti sekarang mungkin saya lebih senang ke orang-orang yang memang motivator gitu. Saya lebih senang, Pak. Maka saya Kan ini juga motivator, Pak Dodi memberikan motivasi bagi sahabat J-Channel. Itu sama aja diundang Pak di sini. Pak Dodi terima kasih tuh. Karena ini juga menjadi inspirasi bagi teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-teman. Nah ini Pak Dodi, ini udah semuanya udah. Prospek di 2001 ke depan bagaimana tentang perbankan? BPR lah, RPM. Kalau dari sisi BPR mungkin, Pak ya. Kalau kita melihat kepada sisi pertumbuhan ekonomi, terus sisi makronya seperti apa, terus pertumbuhan proyeksi pertumbuhan kredit, saya kira mungkin tetap akan tumbuh, Pak, akan tetap berjalan. Tapi dari sisi resiko mungkin, Pak. Ya tumbuh Resiko, juga. betul, resiko mungkin lebih besar. Tapi mitigasinya harus jelas. Harus kuat, Pak, dari sisi kepatuhan, terus dari sisi memanage resiko. Memang jauh-jauh lebih berat saya kira, Pak. Kita tumbuh tapi dengan resiko pun lebih besar gitu. Seperti itu. Ya kalau nggak ini kan susah juga ya. Karyawan harus digaji kan semua ya. Jadi memang nanti kita dipecut untuk lari, ini juga, tapi kita terus ini memang dunia kita gitu. begitu Iya, ya. betul seperti itu. Memang
sesuatu konflik yang memang Iya, tidak bisa betul. dihindari gitu Pak. Betul, harus. High risk, high return kan gitu Iya, teorinya. betul. Ya, oke, terima kasih Pak Dodi telah hadir. Kita 25 menit nih Oh, di iya, sini nggak luar kerasa, biasa. Sukses buat Pak Dodi bangun Amin. BPR LPM Mudah-mudahan, menjadi lebih besar dan maju sehat ya Pak Iya, Dodi ya. amin, Untung amin. juga besar. Iya. Katanya untungnya kan lumayan tahun ini ya dibandingin Ya, tahun lalu. mudah-mudahan Pak. Udah buat kita juga. Iya betul. Terima kasih Pak Dodi. Sahabat J Channel, tadi kita udah ngobrol dengan Pak Dodi. Semoga menjadi informasi dan hal-hal yang positif kita ambil. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi sahabat J Channel dan sampai jumpa di acara lain dengan tamu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.